ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 123. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idzaqtarana bida'wad dami lauthun yaqa'u bihi fin nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i khamsina yaminan wastahaqqad diyah wa illam yakun hunaka lauthun fal yaminu alal mudda'a alaihi wa ala qatilin nafsi al muharramati kaffaratu itqi raqabatim mu'minatin salimatin minal uyubi al mudirrati fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kitabul hududi wazani ala darbaini muhsanun wa ghairu muhsanin fal muhsanu hadduhur rajmu wa ghairul muhsani hadduhu mi'atu jaldatin wa taghribu amin ila masafatil qasri wa syara'itul ihsani arba'atun al-bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul waq'i fi nikahin sahih wal abdu wal amatu hadduhuma nisfu
haddil hurri wa hukmul liwati wa ityanil bahaimi ka hukmiz zina wa man wati'a fima dunal farji uzzira wa la yablughu bit ta'ziri adnal hududi. Wallahu a'lam. Dua masalah kita bahas. Masalah pertama, seseorang menuduh orang lain membunuh dan dia memiliki bukti yang kuat untuk memperkuat kebenaran si penuduh. Si A menuduh si B, si B membunuh keluarga saya. Dia memiliki bukti-bukti kuat. Maka pengadilan memutuskan, Anda menuduh dia membunuh. Iya, saya punya bukti kuat. Anda berani bersumpah? Siap? Maka pengadilan meminta si penuduh bersumpah 50 kali. Lalu setelah bersumpah, pengadilan memutuskan kebenaran si penuduh, maka si penuduh berhak menerima diat, denda dari pelaku. Kita udah bahas diatnya kan. Kalau membunuh sengaja, bila mana pihak keluarga korban memaafkan, si penuduh kena membayar diat 100 ekor unta dengan rincian yang sudah kita bahas kemarin. Dari yang berusia onta 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, onta betinanya dalam keadaan hamil. Kalau si penuduh tidak memiliki bukti kuat, maka pihak tertuduh diminta bersumpah. Si hakim bertanya, kamu berani bersumpah? Berani. Demi Allah saya tidak membunuh si fulan. Mari kita baca. Faslun, ini sebuah fasal. Wa idzak tarona bidakwat dami, apabila mengiringi tuduhan pembunuhan lausun oleh bukti kuat, yaqa'u bihi fin nafsi, yang meyakinkan diri, sidqul mudda'i, kebenaran si penuduh, hulifal mudda'i khamsina yaminan, maka diminta bersumpah pihak penuduh sebanyak 50 kali sumpah. Wastahaqqad diyah, dan dia berhak menerima diatnya. Kalau nggak punya bukti bagaimana? Ya emah berarti, asal main tuduh aja. Wa illam yakun hunaka lausun, jikalau di sana tidak ada bukti kuat. Si A main tuduh aja si B, punya bukti enggak? Enggak. Fal yaminu 'alal mudda'a alai, maka hakim memerintah pihak tertuduh bersumpah. Fal yamin, Anda dituduh membunuh, betul membunuh? Enggak. Berani bersumpah? Berani. Demi Allah saya tidak membunuh. Berikutnya, kalau orang membunuh jiwa yang dihormati,
yang diharamkan untuk dibunuh juga. Wa ala qatilin nafsi, wajib atas pembunuh jiwa yang diharamkan. Artinya ini orang nggak boleh main dibunuh aja begitu. Pelakunya kafaratu, membayar kafarah berupa itku raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak wanita yang beriman. Udah gitu salimatin minal uyubi, yang selamat daripada cacat. Jadi jenis budaknya sehat dan beriman. Budak wanita ini dari aib-aib yang membahayakan, yang menyebabkan dia tidak bisa bekerja dengan optimal karena cacat dirinya. Kalau dia tidak temukan budak, kayak kita gini hari ada nggak budak? Nggak ada. Fasyamu syahraini mutatabi'aini, gantinya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu di luar diat yang sudah kita bahas. Ini pembahasan terakhir masalah membayar diat. Sekarang kita masuk pada masalah hudud. Hudud jamak daripada haddun, arti bahasa batas. Maksudnya apa? Hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan. Kalau berzina, apa hukumannya? Kalau menuduh orang berzina, apa hukumannya? Kalau mencuri, apa hukumannya? Sekarang kita baru mau membahas tentang perkara berzina. Wazani ala darbaini, penzina itu terbagi 2. Muhsanun, udah kawin, wa ghairu muhsanin, dan belum kawin. Hukumnya berbeda. Fal muhsanu, adapun yang sudah kawin dia berzina juga, hadduhur rajmu, hukuman hadnya dirajam sampai mati. Ada seorang wanita sudah pernah kawin lalu berzina. Berangkat dari rasa bersalahnya, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya hamil akibat berzina. Saya tahu ini salah, apa yang harus saya perbuat? Itu kan dirajam, tapi kondisinya hamil, belum melahirkan. Nabi bilang, pulang, tunggu sampai bayimu lahir. Nah, begitu bayinya lahir, dirawat, diasuh sampai disapih, tanpa harus Rasul ngejar-ngejar dia, ayo siap dieksekusi. Enggak. Wanita ini datang lagi kepada Rasulullah, menagih untuk ditegakkan hukuman had. Ya Rasulullah, bayi saya sudah lahir, saya asuh, saya rawat sampai selesai disapih, baru ditegakkan, dirajam sampai mati. Sungguh pun dia bersalah, tingkat kesadarannya tinggi, minta dihukum. Kira-kira ada nggak orang kayak gini sekarang? Nagih minta dirajam. Jadi jangan main-main itu. Ustadz,
Kalau dia udah dirajam mati, ya tetap perlakukan, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Nanti di akhirat bagaimana? Selesai sudah, hukumnya sudah ditegakkan di dunia, dirajam, bersih ini orang. Wa ghairul muhsan, kalau yang berzina dia belum kawin udah berzina, az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dalam surah An-Nur. Perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, cambuk masing-masing dari mereka 100 kali cambuk. Itu Quran menyebut begitu, dicambuk 100 kali. Hadis menambahkan Rasulullah, taghribu mi'ati, taghribu amin, diasingkan setahun. Seumpama dia tinggal di Jakarta, udah dicambuk 100 kali, asingkan ke wilayah yang jarak sudah diperbolehkan qashar. Kita udah pernah bahas bab qashar. Radius sekitar 85 km. Dari Jakarta ke Bandung udah lebih dari jarak tersebut. Selama setahun. Ini hukum mengandung kasih sayang. Jadi si pelaku diberi kesempatan untuk memulihkan nama baiknya. Coba kalau dia masih tetap di Jakarta, biar kata udah dicambuk, orang masih ngingat kekejian yang dia lakukan. Taruh deh, dikeluarin selama setahun, diasingkan. Ada kesempatan dia memperbaiki diri. Toh warga sekitar relatif sudah melupakan kejadian keji itu. Genap setahun dia balik lagi ke Jakarta, ya, udah selesai kesempatan buat memulihkan nama baiknya. Jadi bukan satu kekejaman, diasingkannya itu bukan satu kekejaman, justru ada unsur kasih sayang. Wa taghribu amin ila masafatil qas, diasingkan selama setahun ke tempat yang mengandung mencapai jarak diperbolehkannya sholat qashar. Nah, tentang muhsan ghairu muhsan, syarat muhsan ada 4. Wa syaraitul ihsani arba'atun, syarat-syarat ihsan ada 4. Al-bulugh, pelakunya dewasa. Yang kedua, al-aqlu, pelakunya waras, berakal. Kalau orang gila berzina, ya kagak bisa dicambuk, kagak bisa dirajam, gak bisa. Yang ketiga, al-hurriyah, merdeka, pelakunya orang merdeka. Kalau pelakunya budak, mau belum kawin atau sudah kawin, kalau berzina dia tidak dirajam, kan udah menikah. Masalahnya status dia budak. Budak berlaku separuh hukum orang merdeka. Orang merdeka dicambuk 100 kali, maka dia dicambuk 50 kali. Orang merdeka diasingkan setahun, maka budak diasingkan setengah tahun. Jadi perkara rajam tidak berlaku pada budak yang berzina walaupun dia sudah menikah. Yang keempat,
Syarat pertama baligh, berakal, merdeka. Yang keempat adanya persetubuhan dengan nikah yang sah. Wujudul waq'i, adanya persetubuhan fi nikahin sahih, dengan nikah yang sah. Berarti dia memang statusnya sudah kawin dengan kawin nikah yang sah. Kawinnya sirri, biar kata kawin sirri itu cuma nggak punya surat saja kan. Saat dia kawin udah terpenuhi syarat rukunnya, ada wali, ada 2 saksi, kemudian dia mempersiapkan mahar, ada ijab qabul, namanya nikah sah. Kalau dia berzina, itu dalam hukum Islam dirajam sampai mati. Wal abdu wal amatu, budak lelaki, budak perempuan, hadduhuma, hukuman had mereka nisfu haddil hur, separuh dari hukuman had orang merdeka. Kalau lelaki perempuan yang belum kawin berzina dicambuk 100 kali, berarti dia separuhnya, jadi 50 kali. Dah selesai nih. Bagaimana kalau homo, lesbi, atau pelaku menyodomi binatang? Bocah hangon iseng, kambing disodomi, dirajam apa kagak? Wa hukmul liwati wa ityanil bahaim, hukum liwat, homoseks, wa ityanil bahaim, menyetubuhi binatang, ka hukmi zina, berlaku juga seperti hukum zina. Kalau yang nyodomi binatang udah pernah menikah, maka dirajam. Bukan kambing yang dirajam, pelakunya. Tuh LGBT, homoseks itu sama. Kalau dia melakukan perbuatan nista itu, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, kalau udah pernah menikah dirajam sampai mati. Bahkan seorang sahabat bilang, yang begini jorokin dari tebing di jurang, sampai begitu. Kalau belum pernah menikah, bila mana dia nyodomi binatang atau perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Waman wati'a fi madunal farji, siapa yang menyetubuhi pada selain farji, hukumannya apa? Uzira, dia ditakzir, diberi sanksi. Bukan lepas dari hukuman, memang dia tidak dihukuman had, tidak dicambuk ya, tapi diberi sanksi. Kalau takzir itu di bawah seminim-minim hukuman had. Minimal hukuman had itu 40 cambukan. Jadi andai kata sang imam, hakim ingin mencambuk, dia pun tidak boleh sampai mencapai 40 kali. Ila adnal hudud, karena seminim-minim hukuman cambuk itu 40. Kalau takzir tidak boleh menyamai hukuman had, apalagi melebihinya. Itulah pembahasan kita tentang hukuman had, baru 1 macam. Nanti kalau menuduh orang berzina, main tuduh sembarangan tanpa membawakan 4 orang saksi, maka yang menuduh kena dicambuk 80 kali.
berzina haram, gegabah main tuduh orang berzina juga haram. Harus dia bawakan 4 orang saksi, 4-empatnya betul-betul melihat perbuatan persetubuhan itu. Wallahu a'lamu bissawab. Fadhal, ada yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Kagak ada saksi, dia main tuduh. Pelakunya ngaku. Kalau si pelaku menyadari, seperti wanita yang di zaman Nabi pengen ditegakkan hukum kan gitu, itu ulama membahas sunnahnya sudah dia tobat diam saja. Tapi kalau dia sudah laporkan ke hakim, nggak bisa diam lagi dia. Dia udah terlanjur melaporkan, ya siap menerima hukuman dari perbuatannya. Contoh deh, di Indonesia menerapkan nggak hukum begitu? Dia udah merasa bersalah banget. Biar deh saya dirajam. Saya pengen bersih. Tapi tidak ada penegakan hukum itu di sini kan? Udah nggak usah ngomong-ngomong ke orang, tobat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima tobat. Tapi dengan catatan jangan sampai terulang lagi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Nggak bisa. Ya. Walaupun sudah canggih, ada CCTV begitu, tetap 4 orang. Ya, tetap minimal 4 orang. 4 orang itu 4 orang laki-laki yang adil, bukan pengakuan 4 orang yang latar belakangnya perilakunya kagak beres, nggak bisa diterima juga. Artinya apa bahasa? Sedetil itu kita jangan sampai gegabah tanpa saksi menuduh orang lain berzina. Kita suka kadang-kadang pakai istilah, ya kan dia jablay, astagfirullah. Konotasinya kemana? Perempuan kagak bener kan? Hati-hati mulut ngomong. Jablay kan jarang dibelai. Tapi narasi yang diungkapkan itu ya perempuan gituan. Kalau kita nggak punya saksi, main tuduh wanita baik-baik sebagai penzina, itu kalau dalam hukum Islam Anda bakal dicambuk 80 kali dan kesaksian Anda ditolak. Jadi jangan sembarangan main tuduh. Ya. Kita udah bahas dalam rumah tangga sendiri, suami dia punya keyakinan istrinya selingkuh, tapi punya bukti nggak? Enggak. Saksinya enggak. Maka masing-masing bersumpah di hadapan hakim. Yang si laki-laki bilang, ini bahwa dia telah berbuat selingkuh, berzina begini. 4 kali diingetin oleh hakim. Lalu kali kelima, dah. Kalau si istri diam saja ditegakkan hukum. Tapi kalau istri ngebantah, tidak benar yang dituduhkan suami saya kepada diri saya, dia pembohong. Sama bersumpah 5 kali. Setelah itu hakim memutuskan pisah
suami istri tadi pisah, selama-lamanya udah nggak bisa kembali lagi. Perhatikan di surah An-Nur, di awal-awal bicara hukum zina, kemudian beralih menuduh orang lain berzina tanpa bukti dan saksi. Kemudian lebih spesifik lagi, menuduh istri Nabi selingkuh, berzina. Kan keterlaluan. Bini Nabi dituduh. Itu biang kerok munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Menuduh Siti Aisyah main serong sama laki-laki lain. Itu sebab turunnya surah An-Nur itu panjang gara-gara perkara itu, yang disebut haditsul ifki dalam hal ini, berita hoax menyebar tuh. Siti Aisyah sampai sakit, tadinya dia nggak ngeh, sakit kecapean pulang habis perang, diajak Nabi, begitu ada yang sampein, kamu di perbincangan orang kamu nggak sadar, nggak tahu, nangis dia. Tadi sakit fisik kecapean, dengar begini batinnya tambah sakit. Nanti lain waktu kita bahas tuh haditsul ifki. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Itu dia yang tadi kita bahas. Ya. Dia punya saksi kagak? Enggak, saya bawa orang ngeliat, apakah nindih itu udah identik zakarnya masuk? Belum tentu. Ini namanya nyaksin betul-betul ngeliat. Kalau cuma rame-rame, saya bawa 4 orang mergokin perbuatan itu, sampai andai kata nindih itu udah pasti identik zina, belum tentu. Sedetil itu nggak boleh gegabah. Nah kalau terjadi si suami melihat juga, dia nggak punya kekuatan saksi, maka nanti dia bersumpah di hadapan hakim. Jadi kalau si istri membantah juga, pisah, dipisahkan selama-lamanya. Nggak ada istilah rujuk di situ. Ya. Ada lagi? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam. Tadi hukumnya lesbi, homoseks sama seperti hukum zina. Kalau dia pernah menikah, si perempuan sama perempuan berbuat lesbi, dirajam sampai mati. Itu dalam hukum Islam. Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali, lalu diasingkan setahun. Iya, ya. Kalau namanya lesbi, perempuan menyukai perempuan, ya dia bermain dengan alat vitalnya. Nah, perempuan kan kagak punya zakar, nggak bisa dimasukin. Ya,
Mangkok sama mangkok digesek-gesek begitu. Masa mesti detail gitu. Udah ketahuan gado-gado, pasangannya ada ulekan, ada cobek. Lah cobek me cobek. Yang atau ulekan sama ulekan. Hukumnya sama seperti hukum zina di dalam Islam. Kita sangat prihatin. Berita yang viral itu tingkat persentasenya banyak tuh di Bekasi. LGBT prihatin gitu. Kita jaga hadirin anak cucu kita. Jadi jangan sampai ada terjadi kayak begitu. Antum-antum yang punya kos-kosan juga mata biar jeli. Kos-kosan udah benar, kos khusus wanita. Kalau nerimanya kurang selektif, zohirnya kita perempuan sama perempuan aman. Nggak tahunya apa? Lesbi. Ini penyakit kejiwaan menular itu. Lelaki begitu juga. Kos lelaki. Kita pikir aman nih, ternyata harus selektif juga. Yang lain bener, satu bawa penyakit homo, itu bisa nular. Jadi bertanggung jawab kita, pemilik kos-kosan harus benar-benar super hati-hati. Jangan sampai imbasannya nanti ke lingkungan. Lihat aja kalau di mal-mal, laki sama laki, yang satu udah kayak perempuan, kayak celana pendek, jalannya udah lemah gemulai, berangkulan sama laki-laki. Waliyadzubillah, kita ngelihatnya juga jijik. Lelaki ya pasangannya perempuan, lelaki ama. Makanya Allah murka, turunin ke kaum Nabi Lut hujan batu dari langit. Itu dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir disebutkan, seminim-minim batu yang dihujani sebesar onta. Udah begitu, di batu itu udah terpatri nama calon korban yang bakal ditimpain. Mau lari kemana? Kayak peluru exocet. Dia kejar tuh, tret, mejret deh. Jadi emping dia tuh. Tadinya melinjo, digencet jadi emping. Kan pernah terjadi dulu di negeri kita, di daerah Jawa Tengah ya. Itu satu desa LGBT merebak. Terjadi bencana, gunung meletus, habis semua tuh satu kampung. Mudah-mudahan Allah lindungi lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahim. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.